Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys dari Mustikanet Bekasi. Katanya lanjut Min, pokoknya seru ceritanya. Memang guys, ini Donghua aduhai banget ceritanya. BTW bang, makasih ya. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Yuk kita ke videonya. Meskipun tindakan Jianta dianggap terkendali tanpa pembunuhan, ini adalah awal untuk menindas keluarga Luo. Saat hal seperti itu dimulai, yang terbaik adalah segera menyingkirkannya, memberitahu keluarga lain konsekuensi berat dari mengacaukan keluarga Luo. Lo Feng mengobrol dan meminum dengan gurunya. Dengan kekuatan dan posisi mereka yang berdekatan, mereka secara alami menjadi lebih dekat. Namun dia tidak berani melakukannya dengan pemimpin kota atau guru Shou Sanke. Dia tidak mungkin bersikap ramah dengan mereka. Dan pemimpin kota atau makhluk agung itu juga tidak mungkin bersikap seperti itu pada Lo Feng. Lo Feng, ada surat. Babata memberitahu di bahunya. Itu Jianta. Suratnya sudah sampai. Tatapan Lo Feng terfokus. Putranya Luo Ping dan istrinya Susin sebelumnya mengatakan bahwa Jianta telah mencoba menghubunginya, tetapi dia tidak pernah mendapatkan satu surat pun dari Jianta. Dia mengetuk layar pelan-pelan dan surat itu pun muncul. Truyan yang duduk di seberangnya mengangkat gelas anggurnya dan bertanya, apa yang dikatakan Jianta itu? Lo Feng tersenyum. Dia akan datang sendiri ke kediamanku di Teluk Bintang 9 untuk memohon ampun atas kejahatannya. Truyan mengejek. Sepertinya dia tahu betul bahwa ini menyangkut hidupnya. Dalam perang wilayah luar, menghabisi sekutu dari kubu yang sama adalah hal yang dilarang. Namun dalam kemanusiaan di luar perang, tidak ada peraturan sistem militer seperti itu. Adalah hal yang wajar bagi para prajurit untuk saling menghabisi karena dendam dan perkelahian. Dan eselon atas hampir tidak pernah peduli. Lo Feng mengangkat gelas anggurnya. Guru, aku akan menghabiskan anggur ini bersamamu sebelum kembali. Di alam semesta virtual, di dalam pavilion yang khusus digunakan untuk tamu, yang tingginya lebih dari 8 meter, duduklah seorang raksasa berbaju besi emas dengan hidung gajah. Sepertinya Lo Feng sangat marah padaku. Jianta menghirup udara, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tanpa perintahnya, bagaimana mungkin keluarga Luo berani memperlakukan makhluk andeng seperti ini? Terlebih lagi, aku seorang kaisar tanpa staf yang melayaniku dan hanya seorang budak yang membimbingku. Dan ini adalah tempat yang sangat normal, bahkan tehnya pun sudah dingin. Di rumah keluarga Luo, sebuah suara terdengar saat seseorang berjalan masuk. Itu adalah Lo Feng. Aku akan mengurus Jianta. Kita akan mengadakan makan malam reuni nanti, kata Lo Feng. Setelah pergi begitu lama, dia lebih menghormati festival pertengahan musim gugur Tiongkok daripada sebelumnya. Karena setiap kali dia berlatih, itu akan berlangsung setidaknya selama beberapa dekade. Oleh karena itu, setiap kali dia kembali, itu adalah waktu yang tepat untuk reuni. Sebuah siluet berjalan mendekat dari kejauhan. Hal ini membuat Jianta menoleh. Dia langsung tersenyum dan berdiri di pintu masuk untuk menyambut Lo Feng masuk. Baru ketika Lo Feng mendekat, dia membungkuk. Yang mulia Lo Feng, seluruh kejadian ini telah menjadi noda di pihak keluarga Luosi. Aku di sini untuk meminta maaf dengan rendah hati. Lo Feng meliriknya. Bertemu dengan seorang prajurit berkaliber seperti itu di medan perang wilayah luar, Lo Feng dapat dengan mudah mengalahkannya hanya dalam satu pukulan. Saat itu, dia sudah mampu memperoleh batas kaisar sebagai budak dengan kekuatan yang bahkan lebih kuat sekarang dan perspektifnya lebih tinggi dari sebelumnya. Bahkan Seven Blade atau Dalong
para pejuang absolut yang memiliki nama yang tersebar di triliunan ras. Lo Feng bahkan tidak takut pada mereka. Sedangkan untuk Jianta kecil ini, memangnya siapa dia? Jianta berkata, "Yang mulia Lo Feng, aku pribadi datang untuk meminta maaf. Tetapi izinkan aku menyatakan satu hal. Bicaralah." Lo Feng telah duduk di kursi batu. "Aku yakin kamu juga paham bahwa aku mendirikan keluarga ini sejak lama dan telah mendalami pelatihan. Oleh karena itu, aku tidak banyak mengurusi masalah keluarga. Setiap keluarga biasanya memiliki manajernya sendiri, dan pendiri sejati biasanya berpegang teguh pada pelatihannya dan hampir tidak ikut campur dalam urusan keluarga. Saat ini, cucu generasi ketujuhku adalah orang yang mengelola keluarga. Dia cukup kuat dan memiliki kemampuan manajemen. Dia juga undying. Dulu, ketika keluargaku memiliki beberapa masalah dengan keluargamu, ketika itu meledak, tim negosiasi dan semuanya diatur olehnya. Dia menyembunyikan segalanya dariku." Jianta menggelengkan kepalanya dan mendesak. "Ketika kamu muncul dan berbicara, kamu langsung membuat seluruh keluarga takut. Baru kemudian salah satu keturunanku benar-benar mengirim surat kepadaku dan bertanya kepadaku tentang bagaimana menyelesaikan hal ini. Aku baru tahu saat itu bahwa mereka benar-benar berani menyinggung keluarga yang mulia. Aku langsung terkejut." Lo Feng duduk diam dan mendengarkan. "Apakah kamu sudah selesai?" Lo Feng menatapnya. Jianta membalikkan tangannya dan dengan hormat meletakkan daftar barang-barang di atas meja batu. Lo Feng meliriknya lagi. Itu adalah daftar semua jenis item untuk mengubah perselisihan. Itu dianggap cukup murah hati. Lo Feng mendengus. "Aku tidak peduli apa yang terjadi dalam keluarga Luosimu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tahu bahwa keluarga Luosimu telah menyinggung keluargaku. Jangan sahkan aku dan berkata aku tidak memberimu cara untuk hidup. Alam semesta selalu memberikan kesempatan untuk bertahan hidup. Aku juga memberimu kesempatan. Setujui itu dan kamu akan selamat." Lo Feng melontarkan sesuatu dengan dingin. Dia juga telah menyiapkan sebuah daftar sebelumnya. Jianta pucat saat mendengar kata-kata itu dari Lo Feng. Saat dia melihat daftar itu, dia terbelalak. "Apakah kamu sudah melihatnya dengan jelas?" Lo Feng menatapnya. "Aku sudah melihatnya, Yang Mulia Lo Feng." Jianta tergagap. Daftar itu berisi 3 permintaan sederhana. Yang pertama adalah semua bisnis dan aset keluarga Luosi. 99% akan dialihkan pada keluarga Luo dan hanya menyisakan 1% untuk mereka sendiri. Ini harus diatur dalam waktu setengah hari untuk transaksi. Yang kedua, anggota yang terlibat dalam pertikaian antara keluarga harus dikirim pada keluarga Luo untuk ditangani. Permintaan ketiga, uang tunai sebanyak 1 miliar unsur campuran sebagai kompensasi. Bahkan jika kamu kehilangan 99% aset keluargamu, setidaknya kamu masih punya 1% untuk bertahan hidup. Lo Feng menatapnya. "Dan aku hanya menginginkan anggota yang terlibat. Tanpa sampah ini, itu sebenarnya menguntungkan keluargamu. Mengenai 1 miliar elemen campuran, seorang kaisar rendahan sepertimu seharusnya mampu membelinya. Ketiga, tuntutanku memiliki beberapa kelonggaran karena aku tidak terlalu memaksamu. Itu sudah dianggap sebagai bentuk kebaikanku kepadamu," kata Lo Feng. Jianta hampir menangis. "Yang Mulia Lo Feng, aku hanyalah seorang kaisar rendah. Kekayaan seluruh pejabat puncak bahkan tidak mencapai 100 juta elemen campuran. Aku hanya sedikit lebih kuat, dan bahkan jika aku menjual semua hartaku, akan sulit untuk mengeluarkan begitu banyak." Jianta menatap Lo Feng dengan memohon. "Apapun yang kamu minta, aku tentu akan melakukan yang terbaik, tetapi aku tidak bisa." Lo Feng menatapnya dengan dingin. Jianta benar-benar terdiam melihat pemandangan itu. Lo Feng berkata dengan dingin, "Ketiga persyaratan ini, kamu harus melakukan semuanya sebelum masalah ini dianggap selesai. Jika kamu tidak melakukannya, kamu tahu akibatnya." Jianta berkeringat dingin. "Teruskan, aku beri kamu waktu 7 hari untuk mengumpulkan 1 miliar. Sedangkan untuk transfer aset, kamu punya waktu setengah hari.
Lo Feng melambaikan tangannya. Di alam semesta virtual, benua kabut emas di dalam villa megah keluarga Luosi. Ada keheningan di dalam. Jianta duduk sendirian di singgasananya dan ekspresinya muram. Dalam hatinya dia terbakar amarah. Dia sangat menyesal. Dulu aku seharusnya tidak serakah memerintahkan bawahanku untuk bertindak seperti itu. Aku hanya mendapat 100 juta elemen campuran sebagai keuntungan. Dan sekarang aku harus membayar begitu banyak untuk itu. Lo Feng ini benar-benar kejam. Ketika Lo Feng menghilang, sudah ada rumor tentang dia yang jatuh. Awalnya rumor itu hanya menyebar sedikit. Kemudian ketika ada pergerakan dalam keluarga Luo, barulah orang-orang benar-benar mulai curiga bahwa dia telah meninggal. Pemimpin keluarga. Lebih dari 100 petinggi keluarga Luosi berlutut dengan hormat di dalam aula. Suara mereka bergema di dalam. Ekspresi Jianta tampak buruk saat dia melihat mereka sambil berpikir. Lo Feng itu memang kejam. Dia tahu betul bahwa jika dia memaksaku ke sudut, aku akan lari ke sisi guruku. Lagi pula, meskipun itu mungkin tampak seperti masa kecil dari permukaan, dia tidak punya kekuatan untuk memaksa guruku menyerahkanku. Dia tidak akan berani menyinggung seorang kesatria dengan sangat mudah. Saat ini, dia hanya mendorongku sampai batas kemampuan diriku. Dia tidak akan menghabisiku. Cepat susun tim untuk menuju Teluk Bintang 9 di Pulau Gunung Naga Hitam. Pergi pada keluarga Luo dan serahkan 99% aset keluarga Luosi kepada keluarga mereka. Perseteruan antara kedua keluarga itu sebenarnya sedang diamati secara diam-diam oleh seseorang. Ketika Jianta memberikan perintah kepada eselon atasnya dan berteriak, berita ini telah menyebar dalam waktu setengah jam. Keluarga Luosi telah menyerah. Lihat, Lo Feng telah kembali. Lo Feng ini benar-benar lembut dan baik hati. Dia bahkan tidak menghabisi siapapun. Kalau itu aku akan langsung menghabisi Jianta. Berita ini segera diketahui oleh banyak keluarga super. Seiring berjalannya waktu, hal itu menciptakan gelombang besar. Karena semua kekaisaran, keluarga, dan organisasi mulai mengetahuinya juga. Mereka semua merasa bahwa tirani Lo Feng dan keluarganya bukanlah sesuatu yang bisa diajak main-main. Di Teluk Bintang 9, semua keluarga Lo Feng berkumpul, termasuk adiknya Luoha beserta istri dan anak-anaknya. Luoha saat ini memiliki 1 istri, tetapi ia memiliki 9 anak. Lagi pula ia tidak menjelajahi alam semesta seperti kakaknya. Ia secara alami tinggal di keluarga lebih lama dan memiliki lebih banyak anak. Meja besar itu ramai. Lo Feng berdiri, tertawa sembari mengobrol dan menyeruput anggur. Ahwa, sudah lama aku tidak melihatmu. Sekarang kamu sudah punya beberapa anak lagi. Lo Feng menertawakan sekelompok pemuda itu. Kamu menghilang selama 6.000 tahun. Luoha pun ikut tertawa. Xushin melirik Lo Feng. Sekarang ini salahnya karena tidak cukup memperhatikan istrinya. Namun sekarang dia adalah seorang penguasa sektor. Semakin kuat Lo Feng, semakin sulit baginya untuk memiliki anak. Dan fisik Xushin telah berubah. Dia mungkin tidak akan pernah bisa memiliki anak lagi. Keluarga itu makan dengan gembira. Dan tak lama kemudian semua anak pergi. Lo Feng dan Xushin mengobrol dengan tenang. Xushin, keluarga ini juga membutuhkan seorang prajurit yang kuat untuk melindungi keluarga. Aku sedang mempersiapkan beberapa tanaman undying. Mengenai keselamatan keluarga, saat aku kembali dari perang di wilayah luar, aku akan mengaturnya lagi. Aku sudah tinggal di sini cukup lama. Aku akan mengabdikan waktuku untuk menyelesaikan urusan perang di wilayah luar. Teruskan saja, pekerjaanmu itu penting, kata Xushin. Dia menghabiskan total 3 hari bersama keluarganya kali ini, terutama untuk menebus waktu yang hilang. Bagaimana dengan masalah Kaisar Tianchen? 6.000 tahun telah berlalu, jadi 3 hari bukanlah apa-apa. Baiklah, aku akan kembali setelah selesai. Ia mencium istrinya dan tersenyum, lalu menghilang saat kesadarannya meninggalkan dunia virtual. Perang wilayah luar. Di dalam menara bintang kuno, Lo Feng telah memberikan perintah melalui alam semesta virtual kepada Kaisar Panah Berat.
Dalam beberapa detik, cahaya redup memenuhi istana dan ruang beriak. Sebuah siluet muncul. Itu adalah Kaisar Panah Berat yang tinggi. Dia segera membungkuk saat melihat Lo Feng. Menara Bintang. Lo Feng memberi perintah, cari manusia level Undying. Banyak bintang yang tersegel berputar di dalam istana. Lo Feng duduk bersila dan berkomunikasi dengan menara. Total ada 359 manusia Undying di menara itu. Informasi mengalir ke dalam pikiran. Gambar-gambar muncul saat banyak pertempuran, pelatihan, dan percakapan para prajurit manusia dengan sekutu muncul. Mereka semua adalah manusia. Meskipun ada ratusan ribu makhluk Undying, hanya ada sedikit manusia sejati di dalamnya. Apakah tidak ada Tianchen? Lo Feng mengerutkan kening. Menara Bintang, pindai dengan seksama. Apakah ada orang ini? Sebuah gambar Tianchen muncul di lengannya. Tidak ada orang seperti itu. Dia pergi 1800 tahun yang lalu, kata Menara Bintang berkomunikasi. Lo Feng membelalakan matanya dan tiba-tiba berdiri. Lo Feng menggelengkan kepalanya, matanya berbinar. Bagus sekali. Kalau kamu sudah pergi, itu akan lebih baik lagi. Aku tetap akan menghabisimu. Tuan, apa langkah kita selanjutnya? Tanya Panah Berat. Jangan cemas, Lo Feng tersenyum. Lagi pula, dia adalah anggota aliansi Hong. Aku tahu banyak teman yang juga merupakan temannya. Meskipun aku tidak dapat menghubunginya secara langsung, melalui teman-temannya akan mudah untuk menjelajah. Dengan begitu, aku akan dapat bergerak. Namun sebelum itu, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Lo Feng menoleh keluar. Bintang-bintang besar yang tersegel berputar. Aku perlu mendapatkan lebih banyak budak jiwa. Dia adalah penguasa menara. Meskipun dia tidak dapat mengaktifkan seluruh menara, dia masih memiliki keuntungan besar. Dengan menggunakan menara, dia dapat mengetahui dengan jelas lokasi ratusan ribu makhluk Undying dan tempat terlarang tempat mereka berada. Selama aku mau, aku bisa memilih pertempuran mana saja untuk diikuti. Dan tidak akan ada jalan keluar yang muncul kecuali aku menginginkannya. Baik itu sehari, 10 hari, atau sebulan. Dengan kekuatanku saat ini, menghadapi Kaisar Lightfall atau Seven Blade mungkin masih akan sangat sulit. Bagaimana dengan Kaisar Puncak? Lo Feng tidak peduli pada mereka, kecuali jika mereka adalah master jiwa Kaisar tingkat puncak. Oleh karena itu, dia menetapkan targetnya sebagai Kaisar Batas dan Kaisar Puncak Master Jiwa. Lo Feng tersenyum. Perkemahan Iblis, Ras Cia, Kaisar Gagak Hitam, penguasa jiwa puncak Kaisar akan jadi target pertamaku. Ada banyak sekali ruang terlarang di dalam Menara Bintang. Di dalam salah satu tempat, angin kencang menderu saat salju turun. Di tengah salju, 3 siluet samar duduk bersila di dalamnya. Makhluk seperti kura-kura melolong, matanya yang merah darah dipenuhi dengan keganasan. Sialan, makhluk hidup lain yang serupa melolong. Mereka berdua berasal dari ujung alam semesta, dan mereka untuk sementara bergabung dengan ras Ciujia dari camp iblis. Sedikit sekali keterlibatan mereka dalam perang wilayah luar, dan jumlah kaisarnya pun sedikit. Kita harus waspada. Suara serak terdengar. Itu adalah makhluk berbulu hitam seperti burung dengan mata hijau giok. Dia adalah Kaisar Gagak Hitam, pemimpin tim ini. Ada ratusan ribu makhluk Undying di sini. Kita hanya punya kesempatan. Dengan kesabaran, hasrat kita akan berhasil. Kedua prajurit ras Ciujia melolong sebagai tanda setuju. Kaisar Gagak Hitam tiba-tiba menoleh pada pemandangan. Kedua makhluk lainnya di sana pun menoleh pula. Sebuah celah angkasa telah muncul. Gagak Hitam dan saudara-saudaranya memperhatikan dengan seksama. Siluet tampak seperti manusia dengan sayap dan baju besi berwarna perak. Dia melayang di udara. Itu Kaisar Sungai Pedang. Ekspresi Kaisar Gagak Hitam berubah karena nama Kaisar Sungai Pedang sudah dikenal luas. Meskipun hal itu membuat mereka waspada, namun itu tidak cukup untuk membuat mereka takut. Pemuda itu berdiri di udara dan tertawa, mengguncang ruang di sekitarnya. Kaisar Gagak Hitam berkata, "Di mana budakmu, Kaisar Panah Berat? Cepat panggil dia."
sebuah siluet muncul di dekatnya. Itu adalah Kaisar Panah Berat yang bertopeng. Tawa Kaisar Gagak Hitam semakin keras. Kaisar Sungai Pedang yang sangat baik. Jika aku menghabisimu, itu adalah rezeki nomplok yang besar. Dia diam-diam memerintahkan dua orang lainnya. Saudara-saudaraku, aku akan mengandalkan kalian untuk menahan Kaisar Panah Berat, sementara aku menghadapi Sungai Pedang. Kedua saudaranya itu sangat percaya diri. Niat membunuh meningkat dari kedua belah pihak. Kaisar Panah Berat berdiri dengan hormat di samping Lo Feng. Namun Lo Feng tersenyum melihat pemandangan ini. Ia harus memilih tim yang kekuatannya hampir sama dengannya. Jika tidak, orang lain pasti sudah kabur setelah melihat Kaisar Panah Berat. Mari kita lihat kekuatan peta bintang. Dengan gerakan tangan kirinya, peta bintang itu muncul. Ada jejak bintang yang terlihat di dalamnya. Ada 6 bola hitam melayang di dalamnya. Lalu bola-bola itu melayang ke telapak tangannya. Pertarungan dimulai seketika. Kaisar Panah Berat segera berteleportasi di samping Gagak Hitam. Dan hampir bersamaan, salah satu saudara Qiu Jia menggunakan kunci ruang. Di belakangnya, kedua saudara itu memiliki cangkang yang membengkak dalam baju besi tebal, menjadi seperti dua banteng. Ruang itu berguncang ketika kedua saudara itu seperti dua banteng yang bergerak, menekan ruang di sekitarnya dan menyerang Kaisar Panah Berat. Kaisar Gagak Hitam dan Lo Feng langsung mulai bertarung juga. Kaisar Sungai Pedang ini mengandalkan kristal Dewa Api untuk menghabisi Kaisar Jam Ungu dan memaksa Panah Berat koma. Lalu menjadi terkenal melalui pertarungan. Pertahanannya surgawi, lebih kuat dari batas Kaisar normal, dan bilahnya juga sangat kuat. Aku tidak boleh ditebas olehnya. Mata hijau giok milik Gagak Hitam berkilau. Dia menatap Lo Feng, langsung melepaskan ilusi. Teknik tak kasat mata itu langsung menembus baju besi jenderal Lo Feng. Namun, kekuatannya sangat melemah sebelum memasuki tubuhnya. Inti internal Lo Feng telah lama membentuk Dewa Binatang. Binatang bertanduk tunggal dengan anggota tubuh yang tebal dan ekor yang panjang. Dewa Binatang mini ini memiliki mutiara menara di sekelilingnya. Namun serangan ilusi ini bahkan tidak cukup untuk menunjukkan dirinya. Dewa Binatang melolong dan melepaskan salah satu dari 4 teknik dari 7 bentuk Nansen. Lo Feng melepaskan 6 bola hitam di tangan kirinya. Setiap bola berukuran sebesar kelereng dan ukiran hukum bersinar di atasnya. 6 bola hitam yang tampak normal ini, siapa yang mengira bahwa itu adalah binatang tersegel yang sangat menakutkan. Ini jauh lebih kuat daripada bintang normal. Dengan energi rohnya yang kuat memicu ke 6 bola itu, mereka terbang dalam garis lurus secepat kilat langsung ke arah Gagak Hitam. Kaisar Gagak Hitam ingin menghindar, tetapi bola hitam itu sangat cepat. Bahkan dengan sayap sawo, Lo Feng sendiri tidak akan bisa menghindarinya dengan sangat mudah. Bagaimanapun, senjata roh jauh lebih cepat daripada seorang prajurit. Gagak Hitam mengacungkan perisai putih aneh saat bola hitam pertama menghantam perisai dengan kekuatan yang mengerikan. Dengan suara keras, lengan Gagak Hitam yang memegang perisai hancur total. Pada saat yang sama, bola kedua menghantam perisai. Perisai itu terlempar ke samping dalam seberkas cahaya yang menghilang di hamparan salju. 4 bola berturut-turut yang menyusul mengenai tubuh Gagak Hitam. Meskipun ia melawan dengan keras, kekuatan dari bola-bola itu sangat mengerikan, menghantam tubuhnya dengan keras. Tulang dan ototnya langsung hancur. Namun dalam sekejap, tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Tidak ada gunanya. Tubuh abadi seorang kaisar puncak tidak semudah itu dihancurkan. Dia menatap tajam ke arah Lo Feng yang jauh. Serangan jiwa yang mengerikan langsung menembus armor jenderal Lo Feng, tetapi 90% darinya tersebar. Setelah itu, dengan lolongan Dewa Binatang di dalamnya, serangan itu hampir sepenuhnya tersebar. Lo Feng merasa sangat puas. Kekuatan peta bintang ini memang dahsyat. Aku bahkan tidak melepaskan keajaiban apapun sebelumnya. Hanya menggunakan kekuatan kesadaranku dan 6 bintang yang tersegel saja. Bahkan itu sudah cukup untuk membuatnya tidak dapat bertahan melawannya. Eksperimen selesai, perburuan dimulai.
Dia menatap gagak hitam yang jauh dan mengendalikan 6 bola hitam. Ukiran hukum pada permukaannya menyala kali ini, segera memicu hukum alam semesta. Dalam sekejap, proyeksi raksasa dewa binatang yang besar muncul. Bukankah Kaisar Sungai Pedang ini terkenal dengan teknik pedangnya? Gagak hitam ketakutan. Energi hukum yang besar dari keenam bola itu menyebabkan lonjakan kekuatan yang besar. Sebuah cakar besar mencabik-cabik dirinya. Di kejauhan, mata Lofong berbinar saat melihat pemandangan itu. Sekarang, sebuah bola hitam muncul di telapak tangan kirinya. Dan bola ini ditutupi lapisan cahaya ungu, dilapisi racun Feimo. Bola cahaya ungu ini berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah gagak hitam yang telah pulih. Serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan sebelum dia sempat terbentuk, bola hitam itu melesat menembusnya. Gagak hitam merasakan tubuh dewanya diserang, langsung kehilangan 52% darinya. Dia segera mengkomunikasikannya pada rekan-rekannya. Dua prajurit banteng lainnya terkejut. Namun, karena telah lama berada di medan perang luar, reaksi mereka cepat, segera berbalik dan melarikan diri. Gagak hitam kehilangan lebih dari separuh kekuatannya karena energi roh yang kuat merasuki tubuhnya. 10.000 kendali jiwa. Lofong menatapnya tajam, melepaskan tekniknya. Lofong mengerahkan seluruh kekuatannya dan menatap tajam, mulai menyerang jiwanya. Tubuh gagak hitam jatuh dari udara dan mendarat di salju, tidak bergerak sama sekali. Namun jiwanya saat ini sedang terlibat dalam perjuangan yang hebat. Dia melolong dalam hati. Saat seluruh jiwanya berjuang mati-matian, dia akhirnya berhasil menembus kendali Lofeng. Saat dia berhasil melepaskan diri, dia langsung menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatan mengerikan itu langsung menyebar ke segala arah, menutupi seluruh ruang terlarang. Salju yang luas itu langsung menghilang. Bahkan dua saudara Qiu Jia terluka karenanya. Adapun Lofeng dan Panah Berat, mereka secara alami tidak terluka. Aku gagal. Lofeng berdiri di udara, bahkan tidak melihat barang-barang yang ditinggalkan oleh gagak hitam. Dia hanya mendesak. Untuk mengendalikan makhluk andeng yang kuat pasti sulit. Kekuatan perencanaan dan keberuntungan, aku tidak bisa kekurangan satupun dari ini. Habisi dua lainnya, perintah Lofeng pada Kaisar Panah Berat. Kaisar Panah Berat membalikan tangannya dan mengacungkan bilah busur yang diselimuti cahaya ungu, menyerbu ke arah dua prajurit Qiu Jia yang terluka. Oke guys, sampai sini dulu episode kali ini. Gimana, makin serunya? Lofeng makin kuat teman-teman dengan harta karun peta bintang yang diberikan oleh gurunya Zhou Sanke atau tamu gunung duduk ya. Oke, sebelum video berakhir Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.